Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Yulita NIM 1022111082 dari kelas 1B Teknik Elektro dengan dosen pengampu Bapak Tri Hendrawan Budianto dengan mata kuliah Bahan Listrik Elektronik. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi pada kipas angin. Dalam perkembangannya, kipas angin semakin banyak melakukan inovasi. Hal tersebut tentu saja karena didorong oleh perkembangan teknologi yang maju. Misalnya, ada kipas angin dinding atau full one, kipas angin langit-langit atau ceiling fan, dan ada juga kipas angin yang bermodel AC yang dilengkapi dengan remote control. Namun, dari seluruh model yang ada, pada bagian-bagian tersebut di dalam kipas angin memiliki kesamaan fungsi. Komponen-komponen yang ada pada kipas angin merupakan fungsi dasar dari prinsip kerja pada kipas angin. Salah satu komponen yang ada pada sebuah kipas angin adalah penggerak berupa dinamo yang memanfaatkan sumber listrik untuk menghidupkan atau memutar baling-balingnya. Selain itu, rangkaian kabel yang ada di kipas angin juga sederhana, karena pada setiap perangkat elektronik merupakan sebuah instalasi kabel yang menghubungkan sumber listrik ke dinamo yang dapat diputus atau disambungkan oleh spare part yang disebut scalar. Bagian utama pada kipas angin yaitu yang pertama motor penggerak. Jenis motor listrik yang dipakai umumnya motor induksi fase belah, yaitu motor kapasitor. Motor ini mempunyai kumparan utama dan kumparan batu yang diseri dengan kapasitor. Rotornya jenis rotor sangkar. Untuk kipas angin yang kecil dipakai motor penggerak jenis kutub bayang Chevrolet. Yang kedua ada kapasitor. Kapasitor terdapat pada dinamo penggerak atau motor penggerak kipas angin. Kapasitor pada kipas angin berfungsi sebagai penyimpan daya listrik yang digunakan ketika melakukan putaran awal dinamo mesin penggerak. Dan setelah mesin kipas angin berputar, maka kapasitor akan secara otomatis berputar dari listrik. Kapasitor pada kipas angin memiliki ukuran di antaranya 1,5 UF sampai 3 UF. Baiklah, yang ketiga ada baling-baling. Baling-baling daun kipas angin merupakan bagian fungsi untuk menghisap udara dari luar yang kemudian menghembuskan kembali ke arah yang berlawanan. Baling-baling pada kipas angin pada umumnya terbuat dari bahan plastik yang ringan agar dapat berputar dengan mudah. Yang keempat ada pelindung atau teralis. Setiap kipas angin memiliki pelindung berupa kisi-kisi atau teralis yang terbuat dari kawat yang telah disusun sesuai modelnya. Fungsi teralis tersebut yaitu untuk melindungi baling-baling agar tidak tersentuh oleh tangan ketika berputar. Yang kelima, cover mesin. Cover mesin berfungsi sebagai pelindung dan tempat duduk dinamo penggerak, serta bagian penutup bagian yang berada di dalamnya. Cover ini biasanya terbuat dari bahan isolator yang tahan terhadap suhu panas. Yang keenam adalah gearbox. Gearbox merupakan sepasang roda gigi yang dapat diatur menggunakan tuas panel. Fungsi gearbox ini adalah untuk menggerakkan arah kipas ke kiri atau ke kanan. Yang ketujuh, batang penyangga. Batang penyangga merupakan bagian kipas angin yang berfungsi sebagai tiang kipas angin. Penyangga ini yang
pendek dan ada yang panjang. Dan juga ada yang diatur panjang pendeknya sesuai keinginan. Yang kedelapan, panel kontrol. Panel kontrol pada kipas angin berupa tombol pengatur pengoperasian mesin seperti saklar power, tombol pengatur kecepatan, putaran baling-baling, dan juga lampu indikator kipas angin. Dan yang kesembilan ada colokan dan kabel. Colokan dan kabel adalah bagian dari kipas angin yang berfungsi untuk menghubungkan ke sumber listrik. Colokan tersebut berupa steker yang memiliki 2 batang terminal yang ditancapkan ke stop kontak. Demikian penjelasan tentang bagian-bagian dan fungsi kipas angin. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada pada handphone. Pertama ada layar handphone. Sebuah smartphone tidak dapat dikatakan smartphone apabila tidak memiliki layar. Nah, untuk itu layar menjadi komponen utama dari berhasilnya sebuah smartphone. Menariknya, smartphone memiliki beragam jenis layar yang dipakai oleh banyak vendor. Namun, dari banyaknya layar yang ada, layar ponsel terbagi menjadi 2 kategori, yakni LCD yang memakai teknologi IPS dan LED yang menggunakan teknologi AMOLED atau Super AMOLED. Yang kedua ada baterai, tapi di HP ini baterainya ada di dalam dan tidak bisa dibuka atau baterai tanam. Baterai pada sebuah smartphone saat ini menjadi sebuah penilaian penting bagi para konsumen, sebab ponsel kini dinilai dari berapa besar kapasitas yang dihadirkan di dalamnya. Bahkan teknologi apa yang disuruh di dalamnya juga menjadi fokus perhatian. Sekarang teknologi baterai yang dibawa oleh sebuah smartphone itu menggunakan lithium ion, baik itu baterai removable atau non-removable sekalipun. Sistem teknologi ini masih menjadi teknologi paling mutakhir saat ini. Yang ketiga ada sistem on chip atau SoC. Kita sering mendengar istilah sistem on chip atau bisa disebut SoC. Tapi untuk mengetahui seperti apa struktur pengoperasiannya tidaklah mudah. Namun pada SoC kamu dapat menemukan CPU atau GPU, modem LTE, prosesor layar, prosesor video, dan lain sebagainya. Di HP ini chipnya ada di dalam ini, tapi sayangnya tidak bisa dibuka. Saat ini SoC diproduksi oleh beberapa perusahaan antara lain Qualcomm, MediaTek, Samsung, Huawei, dan Apple. Semua perusahaan tersebut menggunakan arsitektur yang sama, yaitu ARM. Dengan arsitektur seperti ini, SoC menjadi bertenaga dan efisiensi saat digunakan pada smartphone. 4. Memori dan penyimpanan. Tak ada smartphone yang bisa berjalan dalam hidup tanpa diberikan sebuah RAM dan penyimpanan di dalamnya. RAM sendiri memiliki sebuah memori dan penyimpanan. Tidak ada smartphone yang bisa berjalan dan hidup tanpa diberikan sebuah RAM dan penyimpanan di dalamnya. RAM sendiri kini sudah banyak yang menggunakan teknologi LPDDR3 dan LPDDR4. Bahkan smartphone flagship kelas atas sudah menggunakan LPDDR4
4X. Untuk masalah penyimpanan, smartphone pasti menyediakan memori internal yang saat ini kebanyakan terdiri dari 16 GB hingga 256 GB. Biasanya jika kamu memiliki penyimpanan 16 GB, maka itu biasanya cuma dapat digunakan sekitar 12 sampai 13 GB saja, sebab itu digunakan untuk sistem operasi dan aplikasi pra-install. Kelima, ada modem. Seiring berjalannya waktu, smartphone dituntut untuk berinovasi lebih baik lagi. Makanya banyak vendor smartphone itu memberikan penawaran dengan modem terbaik yang bisa mereka janjikan. Modem ini digunakan untuk menangkap sinyal agar smartphone bisa terkoneksi dengan baik. Nah, karena sekarang eranya 4G LTE, maka beragam vendor smartphone tidak tanggung-tanggung untuk menyiapkan SoC dengan kategori modem terbaik. Cat 6 di Indonesia sudah cukup baik, tapi saat ini perkembangan modem itu sudah sampai Cat 16 yang mana digunakan di Snapdragon 835. Kamera. Komponen smartphone yang sangat penting selanjutnya ialah kamera. Jeroan ini terdiri dari sensor yang mendeteksi cahaya, lensa, dan prosesor gambar. Terakhir ada sensor. Dalam sebuah smartphone ada 5 sensor utama yang sebenarnya wajib dipasang. Sensor tersebut antara lain accelerometer, giroskop, digital kompas, ambient light sensor, dan proximity sensor. Sensor-sensor ini merupakan salah satu yang menciptakan pengalaman buat kamu. Sekian penjelasan tentang HP dan selanjutnya. Baiklah, yang selanjutnya ada Magicom atau rice cooker. Komponen-komponen dan sistem kerja rice cooker. Rice cooker adalah perabot rumah tangga yang digunakan sebagai pemasak nasi dari beras sampai menjadi nasi. Berbeda dengan pendahulunya, Magic Jar yang hanya sebagai penghangat nasi saja. Komponen-komponen yang ada pada rice cooker atau Magic, yang pertama ada thermal pause, sebuah pengaman atau sekering bila terjadi panas berlebih. Bila di badannya tertera. Komponen yang ada pada rice cooker, yang pertama ada thermal pause atau sebuah pengaman atau sekering bila terjadi panas berlebih. Bila di badannya tertera 157 derajat Celcius, 220 volt, 10 ampere, itu artinya dia mampu bertahan di bawah suhu 150 derajat Celcius dan mampu mengalirkan arus di bawah 10 ampere dengan tegangan AC 220 volt. Bila suhu sudah mencapai di atas 157 derajat Celcius atau arus yang melewatinya di atas 110 ampere, maka thermal pause akan bunuh diri. Niatnya baik, yaitu untuk menyelamatkan komponen sesudahnya. Yang kedua ada chest heater, sebuah elemen pemanas mengkonsumsi daya sekitar 300 sampai 400 watt. Bila case heater rusak, maka harus diganti dengan yang baru karena biasanya sulit diperbaiki. Yang ketiga ada thermostat, sebuah komponen yang terbuat dari magnet dan pegas atau per. Fungsinya untuk menekan lift switch sehingga merubah rice cook dari cook menjadi warming. Ketika pegas ditekan, maka magnet akan menempel ke metal karena berdekatan. Saat metal menempatkan panas dari panci, maka daya magnet dari metal akan berkurang dan menjadi jauh dari magnet. Karena gaya pegas lebih besar dari gaya magnet, maka pegas dapat menekan lift switch. Keempat, lift switch, sebuah skalar yang digerakkan oleh thermostat. Tujuannya untuk mengaktifkan warming dan mematikan cook. 5. Thermistors, sebuah komponen pengatur suhu dari jenis resistor yaitu PTC.
PTC yang sifatnya bila mendapatkan suhu panas, maka nilai resistansinya akan bertambah sehingga akan memutuskan arus, dan ketika suhu rendah maka nilai resistansinya akan menurun dan mengalirkan arus. Maka nilai resistansinya akan bertambah sehingga akan memutuskan arus, dan ketika suhunya rendah maka nilai resistansinya akan menurun dan mengalirkan arus. Ini akan terus berulang dan begitu panasnya akan stabil di 70 derajat Celcius sampai 80 Celcius. Posisi di pinggir panci dalam rice cooker.